lekuk bukit dan tenangnya sungai, tersembunyi sebuah desa yang bersahaja. Namanya Desa Teluk Kenidai. Sebuah desa yang sederhana. Desa Teluk Kenidai terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dikelilingi alam yang subur dan sungai yang tenang. Desa ini tumbuh sebagai tempat yang damai dan penuh potensi. Salah satu ikon yang ada di desa ini adalah Pulau Cinta, sebuah pulau kecil yang terletak di tengah aliran sungai Kampar, bertepatan di dusun Teluk Zering. Dengan bentuk melingkar alam yang unik, pulau ini menjadi destinasi wisata unggulan Teluk Kenidai. Pengunjung datang untuk menikmati pemandangan, bermain air, dan merasakan ketenangan alam yang masih asri. Teluk Kenidai, desa yang memeluk alam dan menghadirkan Pulau Cinta sebagai mahkotanya. Dengan semangat gotong royong yang tinggi, masyarakat Teluk Kenidai terus melangkah menuju kemajuan. Untuk itu, mari kita simak cerita langsung dari tokoh pemerintah desa tentang penjabaran singkat mengenai Desa Teluk Kenidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Arkan, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya lagi berada di Desa Teluk Kenidai, yang dimana saya akan mewawancarai sekretaris kepala desa di sini, yang bernama Bapak Andrian Komal. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Yang pertama itu, bagaimana asal mula terbentuknya desa ini? Dan adakah ciri khas di Desa Teluk Kenidai ini, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Kalau secara sejarah, Ya, Pak. dari dahulunya Desa Teluk Kenidai ini diambil dari nama ular yang kalau sekarang berada di posisi aliran Sungai Kampar. Yang namanya dulu nenek moyang menyampaikan kalau teluk itu dan kenidai. Kenidai itu diambil dari nama ular nidai yang diciri khaskan karena ular itu berada di aliran sungai. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, Pak, ini tentang sumber pendapatan keuangan desa. Ya. Nah, dari mana saja sumber pendapatan atau keuangan desa ini diperoleh untuk mendukung program-program untuk membangun desa, Pak? Itu kalau dari desa itu, Ya. dari pemerintah, baik itu dari tingkat 2 provinsi maupun tingkat kabupaten, Ya. ada yang namanya di setiap desa itu dana desa, dana anggaran desa, DD, ADD, dan BKK. BKK itu dari provinsi. Namun dalam hal itu, semua dana desa itu sudah ada prioritas tertentu. Untuk di 2025 ini, untuk penanganan stunting itu kan 20%. Untuk pemberdayaan masyarakat itu tergantung dengan kebutuhan desa. Selain dari itu, selain dari pendapatan asli yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun kota, kami juga ada berupa kerjasama dengan pihak ketiga, yang namun hal itu tidak kami masukkan dalam pendapatan asli desa karena azasnya hanya berlaku secara sosial. Nanti pemanfaatannya dipergunakan oleh masyarakat banyak. Ini dari sektor pertanian, kerajinan, dan pariwisata itu yang saya ambil ada satu ini, Pak. Ya. Bagaimana awal mula perkembangan destinasi wisata di desa ini, Ya. dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengembangannya, Pak? Pulau Cinta sebetulnya secara sosial, pulau itu sudah ada dari dahulunya. Cuma secara legalitas diresmikan oleh Gubernur Riau waktu itu Pak Andi Rahman di Oktober 2017. Peresmian di situ, kemudian pemerintahan desa membentuk untuk memaksimalkan kepengurusan yang ada di destinasi Pulau Cinta itu, dibentuklah setiap objek wisata itu yang namanya kelompok sadar wisata. Pemerintahan desa hanya sebagai fasilitator akan terbentuknya Pok Darwis di Pulau Cinta tersebut. Setelah Pok Darwis itu terbentuk, Pok Darwis kelompok sadar wisata itu memiliki kewenangan
untuk bisa mengembangkan wisata mereka masing-masing melalui kerjasama dengan pemerintahan desa, dan juga nantinya melibatkan, karena di Pulau Cinta itu merupakan tanah wilayah. Kalau kami di kampung, di desa ada yang namanya tanah wilayah yang akan berurusan dengan kenegerian adat nantinya. Berarti dalam proses itu ada 3 hal yang menjadi kerjasama untuk pembangunan itu. Masyarakat itu pasti, dan juga kelompok sentra wisata itu sendiri yang diaskakan oleh kepala desa dan dikesahkan oleh kepala dinas pariwisata beserta dengan nanti keterlibatan masyarakat adatnya di desa Teluk Ngidai. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi, itu bagaimana kondisi geografis di desa ini Pak? Desa Teluk Ngidai itu terdiri dari 3 dusun. Dusun 1 berada di seberang sungai. Dusun 2 ini area kantor desa dan pemukiman kiri kanan belakang. Dan dusun 3 itu berada di dusun 3 Teluk Jering, objek wisata Pulau Cinta itu. Dan untuk kondisi masyarakat di desa Teluk Ngidai, boleh dikatakan suku Melayu. Dan juga untuk desa Teluk Ngidai ini terdiri dari 9 RW, dan untuk di desa murni itu ada 7 RW dan 2 yang berada di daerah perumahan. Ini saja pertanyaan dari saya Pak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua, kemudian bagi para pendengar juga, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Pak informasi yang Bapak berikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.